walau tak pernah lihat wajahmu. Tanganmu tak pernah kuraba, tak pernah ku jama ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kebangkit aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatan ku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Saya belum sempurna, hari ini juga saya belum sempurna. Tapi saya mengerti bahwa Kristen yang sesungguhnya itu bagaimana menghidupkan Yesus hari ini. Itu namanya iman. Itu iman namanya. Jadi kalau tidak begitu bukan Kristen. Jadi rata-rata gereja hari ini salah. Bukan saya mengatakan saya paling sempurna. Memang begitu Kristen itu, maka disebut Kristus. Disebut Kristen itu karena seperti Kristus. Jadi Kristen yang sekarang ini kita lihat itu sebenarnya tidak tepat, bukan begitu. Nggak tepat itu. Jadi memang tragis ya, kekristenan hari ini itu sebenarnya tidak tepat. Saya tidak tahu bagaimana mengajarkan orang. Saya sendiri juga baru sadar sepenuhnya ya. Tapi kalau saya nggak mengalami kejadian itu, mungkin saya tidak sadar hari ini. Mau jadi pendeta besar juga, jemaat banyak, lalu ikut berebut jadi ketua sinode atau ketua pimpinan gereja-gereja, lalu ikut kampanye gitu. Tapi setelah saya sadar, saya nggak pengen. Sebab yang penting itu kan sebenarnya begini, bagaimana kita itu memiliki cara berpikir Tuhan Yesus dan bergaya hidup Tuhan Yesus. Seperti yang saya katakan bahwa kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus, itu artinya kita tidak punya hak apa-apa atas diri kita. Kita bisa menjadi lebih miskin dari orang miskin. Kalau orang ya semiskin-miskinnya itu masih memiliki hak sekecil apapun hak itu. Tapi kalau kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua dimiliki Tuhan. Lalu implikasinya apa? Atau bagaimana menerapkan hal itu? Apa akibat daripada menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus? Implikasinya atau akibatnya, konsekuensinya, pikiran kita ini harus jadi pikiran perasaan Tuhan Yesus, seperti pikiran perasaan Dia. Tubuh kita menjadi alat peraga Tuhan. Nah ini yang berat sekali. Tetapi gereja mula-mula di Antioquia
orang percaya disebut Kristen? Karena kelakuan mereka seperti Kristus. Hari ini orang disebut Kristen karena beragama Kristen. Aduh, ini sudah rusak, udah salah. Kamu jadi Kristen pun tidak ada pertaruhan. Tidak ada sesuatu yang dipertaruhkan. Kalau zaman dulu orang bisa dianiaya, bisa kehilangan segala sesuatu. Sekarang nggak ada pertaruhan, ke gereja saja ngaku Kristen, selesai. Ada yang salah ini, ada yang keliru. Kita mestinya kalau jadi Kristen itu betul-betul belajar firman, ya. Tentu kita sekolah, kita kuliah, kita karir. Tapi semua itu hanya sarana untuk bisa belajar firman. Sarana kita bisa ke gereja. Kalau kita miskin, kita tidak punya ongkos ke gereja. Kalau kita miskin, kita menyusahkan orang. Ya tentu di antara kalian hari ini banyak yang hidupnya susah. Tapi bertahanlah. Hidup kita ini singkat. Kamu mesti bayangkan bagaimana semua orang pasti mati. Dan kapan saja bisa mati. Nah, untuk bisa menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu perlu waktu, tidak bisa singkat. Nah, banyak orang yang waktunya itu dihabiskan hanya untuk dunia ini, karena mereka pikir mencari Tuhan lebih gampang dari mencari uang. Banyak orang berpikir mencari uang, berkarir itu lebih sulit dari mencari Tuhan. Jadi mereka mencari dunia ini, lalu minta tolong Tuhan untuk mempermudah. Itu sudah rusak. Dan rata-rata gereja itu begitu. Menawarkan kuasa Tuhan, menawarkan kebaikan Tuhan, supaya orang-orang itu bisa dapat pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan pasti nolong kita lah. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah artinya, kodrat kita itu kodrat Allah. Untuk bisa berkodrat Allah itu cara berpikir kita ini harus dirubah. Dari cara berpikir itu. Dari cara berpikir diubah dengan firman, orang baru bisa peka membaca setiap peristiwa kehidupan. Setiap peristiwa kehidupan itu mengandung pelajaran bagi jiwanya, bagi moralnya. Untuk dibawa kepada moral Allah. Memang di luar Kristen, pengalaman hidup membuat orang bijaksana. Tetapi di dalam kekristenan, Tuhan itu memberi kurikulum kepada masing-masing individu. Seperti yang saya sudah kemukakan, bagaimana membuat orang ini menjadi begini. Tuhan akan proses lewat semua peristiwa hidup. Semua peristiwa hidup. Tapi di gereja-gereja pada umumnya, kalau orang punya persoalan, didoakan. Supaya persoalannya cepat selesai. Salah loh. Hadapi saja persoalan itu supaya menjadi dewasa. Dengan kedewasaan tersebut, dia bertumbuh terus untuk menjadi sempurna. Amin. Loh, amin. Jadi kita sekarang menjadi orang percaya itu, waduh, jadi orang percaya itu berat. Jadi Kristen itu lebih sulit dari orang non-Kristen. Kalau kita konsekuen menjadi orang Kristen yang benar, waduh, berat. Karena kita harus ikut jejak Tuhan Yesus. Kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Nah, banyak orang Kristen berseru-seru. Yang benar siapa Tuhan? Tuhan firman Tuhan mengatakan, kamu yang dibenarkan nanti. Tapi banyak orang tidak tahan. Lalu dia menjadi anak dunia atau ikut-ikut dunia sekitarnya. Rata-rata kalian ini kan juga sudah ikut-ikut dunia sekitarmu. Jiwamu sudah diwarnai, dilukisi, digambari lukisan yang buruk dari pengaruh dunia sekitar. Untung ya, syukur ya masih mau ke gereja seperti ini mendengar firman ini. Tapi kalau kalian tidak sungguh-sungguh menangkap kebenaran ini, tidak punya niat untuk berubah, percuma, nanti kamu balik lagi juga balik ke dunia. Dan mungkin, bukan pasti, tapi mungkin, faktanya memang terjadi, kamu bisa lebih rusak. Lebih rusak dibanding sebelum mengenal kebenaran.